Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini, baik kita yang ada di gedung gereja dan Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara yang ada di rumah, yang mengikuti secara virtual. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Pagi hari ini ada kesempatan yang Allah berikan, atau masih ada kesempatan yang Allah berikan, kita menikmati hidup ini, walaupun dalam hidup ini ya, suka duka silih berganti. Itu fakta dan kita harus hadapi dengan penuh sukacita. Setidaknya ya, ketika kita masih merasakan hidup ini, kita masih bersyukur kepada Tuhan. Masih hidup. Coba lihat kiri kanan, katakan masih hidup. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana firman Tuhan, pembacaan untuk hari ini dari Yeremia pasal 50. Nah, sebelumnya kita melihat bagaimana kehebatan Babel, kerajaan Babel, luar biasa. Ya, negara adikuasa, mereka negara superpower, mereka menguasai segalanya, tetapi akhirnya mereka pun ya didisiplin oleh Tuhan juga, dihukum oleh Tuhan juga. Karena rupanya mereka telah melakukan kesalahan ya, kebablasan juga mereka melakukan kesalahan itu dan tidak mau melepas bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda. Nah, ayat 45 berbunyi demikian. Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Babel dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap negeri orang-orang Kasdim, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena kabar Babel sudah direbut. Ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa. Negara yang hebat, negara yang luar biasa, ya, yang tadinya menyombongkan diri bahwa siapa yang bisa menaklukkan mereka, ternyata mereka akan mengalami kehancuran. Kenapa? Karena Tuhan yang menghukum mereka, Tuhan yang mendisiplin mereka. Di ayat pertama berkata begini, firman yang disampaikan Tuhan dengan perantara Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai orang-orang Kasdim. Jadi Babel ini juga disebut orang-orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah, janganlah sembunyikan, katakanlah Babel telah direbut, dewa Bel menjadi malu, Merodak telah terkejut, berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian ini bahwa mereka akhirnya tak berdaya, ada bangsa lain. Itu nanti media Persia akan menyerang mereka dan hancurlah Babel. Nah, ketika mereka mengalami kehancuran, di mana sesembahan mereka? Di mana dewa Bel? Lalu tidak bisa buat apa-apa. Di mana Merodak? Ya, di mana berhala-berhalanya? Di mana dewa-dewanya? Tidak bisa berbuat apa-apa karena memang yang sesembahan mereka selama ini bukanlah Tuhan yang maha kuasa, bukanlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Padahal yang bertindak mendisiplin mereka, menghukum mereka, ya, menghancurkan mereka adalah Allah sendiri, ya, Allah sendiri, Tuhan. Nah, maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus, tidak ada lagi yang diam di dalamnya. Baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap. Jadi begitu dahsyat serangan itu, begitu luar biasa, semua dimusnahkan. Pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan, orang Israel, ya, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan.
bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka, dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran, Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa hubungannya Israel atau Yehuda dengan hancurnya Babel? Memang Babel dipakai oleh Tuhan untuk menghukum, mendisiplin bangsa pilihan Allah ini. Terlebih dahulu Israel dihukum oleh Tuhan, di mana bangsa Asyur menawan mereka. Tetapi kemudian Asyur dikalahkan oleh Babel. Kemudian Babel mengangkut orang-orang yang ada di Yehuda, Yerusalem, dan akhirnya mereka, baik Israel maupun Yehuda, bersama-sama di dalam pembuangan itu. Mereka mengalami perlakuan yang tidak baik, tidak nyaman. Mereka ada dalam pembuangan, mereka sebagai budak, rodi, pekerja. Walaupun nanti kita melihat bahwa di negeri pembuangan itu Tuhan tetap pelihara, tetapi Tuhan mendisiplin mereka. Nah, maka dikatakan siapa yang menjumpai mereka seperti mereka itu domba sesat. Kalau misalnya di padang ada orang lihat domba, disembelih, sikat saja, nggak ada masalah. Nah, memang mengapa itu terjadi bagi bangsa Israel dan Yehuda? Karena memang dosa mereka. Karena mereka tidak mau bertobat. Suara Nabi terus datang mengingatkan mereka supaya mereka bertobat, tapi karena mereka tidak mau bertobat, dan akhirnya Tuhan disiplin mereka. Tetapi ada waktu yang Tuhan tetapkan, masa disiplin itu. Kemudian Tuhan akan memulihkan mereka. Nah, rupanya bangsa Babel begitu keras dan tidak mau melepaskan Israel dan Yehuda. Itu sebabnya bangsa Babel, orang-orang Kasdim ini pun dihukum oleh Tuhan. Nah, nanti bangsa Persia, kerajaan Persia lah yang mengizinkan Israel dan Yehuda pulang. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kalau saudara nanti baca terus ayat ini, Tuhan berkata begini, bagaimana orang-orang Babel begitu keras kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada bangsa Israel dan Yehuda. Mereka memang pasukan yang hebat, rajanya memang kejam, juga membunuh. Nah, dikatakan demikianlah keadaan mereka pun akan dihukum juga, semacam hukum tabur tua saudara nanti baca di sana dikatakan bahwa diperlakukan kepada mereka sebagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi ketika Babel memperlakukan bangsa-bangsa lain, Babel menguasai Mesir, Israel atau Yehuda, bangsa-bangsa lain mana tidak ada yang bisa menghadapi mereka. Nah, kemudian Tuhan katakan nanti mereka pun akan diperlakukan sebagaimana mereka memperlakukan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mana di sana dikatakan ayat 10, negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan, semua orang yang merampasnya akan puas hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Wow, jadi mereka merasa puas, bangga ketika mereka merampas Babel. Jadi siapa yang merampas ini? Nanti bangsa Media Persia. Perhatikan di sini di ayat 15, bertepik soraklah menyerangnya dari segala pihak. Bertepik soraklah menyerangnya dari segala pihak. Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya sudah runtuh. Sungguh itulah pembalasan Tuhan. Laksanakanlah pembalasan terhadapnya, lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Nah, ini satu peringatan bagi kita. Kalau kita bisa lihat semacam hukum tabur tua karma pala. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Babel sebelumnya? Karena mereka hebat, mereka menganiaya, membunuh,
menghabisi bangsa-bangsa lain. Nah sekarang Tuhan hukum juga mereka, bangsa Babel, orang Kasdim ini. Sebagaimana mereka memperlakukan orang lain, sekarang orang lain akan memperlakukan mereka seperti itu, seperti yang mereka buat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Babel yang hebat, raja yang hebat, kerajaannya luar biasa, pasukan yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan bertindak, ya menghukum mereka, tidak ada kemampuan untuk melawan. Dan mereka semua habis, dan negeri itu tandus, diusir semuanya, lari, kaget, terkejut. Siapa nyangka, kalau kita belajar nanti bagaimana posisi kerajaan Babel itu luar biasa ya, kotanya berkubu, ada benteng-bentengnya luar biasa, terproteksi dengan luar biasa, tapi itu pun Tuhan bisa hancurkan. Ya, Tuhan bisa hancurkan. Siapa yang bisa bertahan di hadapan Allah? Tidak ada. Ketika Allah mendisiplin, ya menghukum, maka hukuman itu akan jatuh dan setimpal dengan perbuatan. Ya, jadi kalau kita melakukan hal yang jahat kepada orang lain, kemudian akhirnya kita menuai dari apa yang kita buat, nah itu normal, itu wajar, dan memang semestinya lah demikian. Itu kita harus hati-hati, ya jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, menyakiti orang lain, ya. Sebab kalau kita rugikan orang lain, kita sakiti orang lain, tinggal nunggu waktu, kita pun akan tersakiti. Ya, orang lain akan memperlakukan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Babel yang hebat akhirnya tak berdaya. Kenapa? Karena memang Tuhan yang menghukum. Ini dari Tuhan, ya. Tuhan yang menghukum. Kaitannya adalah, nah nanti Israel, Asyur, ya yang tadi dikuasai oleh Asyur. Nah kemudian Asyur dikuasai oleh Babel. Kemudian Babel mengangkut orang Yehuda. Jadi Israel dan Yehuda ada di satu daerah, satu negara yang kemudian dikuasai oleh Babel. Nah Babel ini akan hancur, nanti dikuasai oleh Media Persia. Dan Persia, kerajaan Persia nanti akan mengizinkan baik Israel dan Yehuda kembali. Nah menarik, ya. Bagian pertama yang kita lihat bahwa Babel yang hebat pun akan Tuhan hancurkan. Tidak ada ya satu kekuatan yang bisa bertahan ya di hadapan Allah. Ya, tentu apa yang Allah lakukan setimpal ya dengan apa yang diperbuat oleh Babel. Demikian juga halnya dalam perjalanan hidup kita. Ya, apa yang kita dapatkan ya setimpal dengan apa yang kita buat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita ya, supaya kita melakukan hal yang benar. Ya, supaya kita melakukan perbuatan yang baik, supaya kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Jangan kita, diingatkan lagi di sini, jangan kita menyembah yang lain, yang bukan Allah, yang tidak bisa menolong kita, sama seperti Babel. Sesembahan mereka, dewa mereka malu, tidak bisa buat apa-apa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat akhirnya nanti bangsa ini binasa. Nah, bagaimana dengan Israel dan Yehuda? Menarik bahwa Israel dan Yehuda akan kembali. Mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka akan datang dan mencari Tuhan, ya. Mereka akan mengalami ya lawatan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Ini kita paham ya, karena negara ini sempat pecah. Jadi negara Israel dan negara Yehuda, bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Ya, tetapi kemudian mereka bersatu nanti, dan mereka akan datang. Mereka akan berjalan sambil menangis mencari Tuhan Allah mereka. Kalau bagi Babel jelas sudah dihukum, ya karena perbuatan mereka, kejahatan mereka. Nah, bagaimana dengan bangsa Israel dan Yehuda? Mereka akan mencari Tuhan. Ya, setelah selesai masa disiplin itu, mereka akan mencari Tuhan. Mereka akan merindukan hadirat Allah. Mereka akan merindukan ibadah. Itu sebabnya nanti kalau mereka sudah pulang dari pembuangan itu, yang utama mereka bangun adalah ya bait Allah. Karena mereka mau menyembah Allah.
Ya, selama ini penyembahan kepada Allah tidak bisa mereka lakukan dengan baik, dengan tenang, dengan nikmat. Itu sebabnya ketika mereka nanti pulang, mereka berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Jadi ada satu pemulihan dalam hidup mereka. Yang tadinya mereka tidak mau tahu tentang Tuhan. Yang tadinya mereka tidak mau mendengar suara Tuhan melalui nabi-nabi, melalui Nabi Yeremia. Ya, sebelumnya Yesaya sudah berbicara, tapi mereka tidak mau dengar suara Tuhan. Mereka tidak mau bertobat, akhirnya mereka masuk dalam hukuman Allah. Nah, mereka menanyakan, ayat 5, mereka menanyakan jalan ke Sion, ke Yerusalem. Ya, kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Wah, ini ya terjadi pembaharuan dalam hidup mereka. Kita bersyukur manakala kita mengalami disiplin, kemudian terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Dan memang semestinya begitu. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting. Ya, semestinya lah terjadi pembaharuan di dalam hidup kita hari lepas hari. Terutama kita mau utamakan Tuhan dalam hidup ini. Ya, umatku tadinya seperti domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Jadi umat ini tidak dapat mengalami atau menikmati ya kebahagiaan dalam hidup mereka. Jadi memang kalau kita belajar melihat sejarah perjalanan bangsa Israel, mereka memang luar biasa dalam pengembaraan, ya dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah, setelah di tanah perjanjian pun mereka juga masih melakukan hal yang salah. Akhirnya harus dihukum lagi, didisiplin lagi, kemudian dibuang lagi. Jadi perjalanan hidup mereka itu hanya melelahkan saja, sehingga dikatakan tidak lupa akan tempat pembaringannya. Jadi nggak sempat tenang. Semua dalam itu hanya penderitaan. Mengapa itu terjadi? Ya karena kesalahan mereka dan pemimpin-pemimpin mereka. Karena pada saat itu pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, ya banyak bicara dan mereka lebih mendengar nabi palsu daripada nabi yang benar. Itulah yang membuat mereka masuk dalam penghukuman. Siapapun yang menjumpai mereka, ini hukumannya ya. Siapapun yang menjumpai mereka, menjumpai Israel dan Yehuda, memakan habis mereka. Dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah karena mereka telah berdosa. Ini jelas alasannya mengapa Tuhan menghukum umat ini, ya, umat Israel atau juga Yehuda, karena memang mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran, Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Jadi yang mestinya mereka menyembah Allah, berharap kepada Tuhan, tapi ternyata tidak. Kita sudah belajar beberapa pasal sebelumnya. Ternyata umat itu lebih mengikuti gaya hidup bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah. Mereka terlibat dalam penyembahan berhala. Mereka tidak mau mendengar suara Nabi, tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka membangkang, mereka melawan. Tetapi akhirnya mereka masuk dalam pembuangan. Ya, setelah itu ya mereka akan mengalami pemulihan karena mereka akan mencari Tuhan. Jadi orang yang mencari Tuhan, orang yang sudah merendahkan diri, orang yang datang di hadapan Allah, ya orang itu akan mengalami pemulihan. Amin. Kita kalau dalam perjalanan hidup ini mencari Allah, bukankah firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang utama sebenarnya dalam hidup ini ya mencari Tuhan ya. Bukan Tuhan hilang kemudian kita cari, enggak. Artinya kita mengutamakan Tuhan dulu. Nah misalnya begini, pagi hari ketika kita bangun, jangan sibuk dulu dengan berita-berita lain, ya dengan informasi yang lain, tapi kita mulai sibuk dulu dengan Tuhan ya. Masuk dulu dalam mesbah doa pagi, kita menyembah Dia, kita memuliakan Dia, kita mendengar suaranya, kemudian kita berdoa memohon pertolongan daripada Dia untuk perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Kita tetap ya bersama dengan Dia. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini untuk kita.
Pertama untuk Babel yang sombong, yang hebat, yang luar biasa. Ya, yang melakukan hal-hal yang jahat. Ternyata mereka pun akan hancur. Sebagaimana mereka berbuat kepada bangsa-bangsa lain, maka bangsa-bangsa lain pun berbuat sedemikian juga kepada mereka. Dan itu adalah atas ketetapan Tuhan. Tuhan yang menetapkan bahwa bangsa itu akan binasa, Babel. Nah, kaitannya dengan bangsa Israel adalah karena Babel kalah, kemudian dikuasai oleh Persia. Nah, nanti Persia lah, Raja Kores mengizinkan umat pilihan Allah itu, Israel dan Yehuda, mereka mencari Tuhan. Mereka akan datang ke Sion, mereka akan datang ke Yerusalem, dan mereka akan membangun bait Allah. Mereka akan beribadah kepada Allah, mereka akan dipulihkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Ya, kita perlu bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan. Ya, andalkanlah Tuhan dalam hidup ini, lakukanlah yang baik dan benar yang sesuai dengan firman Allah, maka hidup kita akan dipulihkan, kita akan diberkati. Ketika kita sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Ketika kita bergumul mengenai keuangan, Tuhan akan mampu memberkati kita. Usaha, bisnis yang mengalami keterpurukan, Tuhan akan bisa pulihkan. Rumah tangga yang mengalami persoalan, pergumulan, Tuhan akan pulihkan. Pelayanan kita yang begitu berat kita rasakan, situasi ini begitu berat ketika kita melayani, Tuhan akan pulihkan. Ya, semua umat Allah, ketika kita mencari Allah, ketika kita berseru kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.